Kembali lagi bersama Ed Studio Channel. Intro dulu. Di video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana caranya mengoptimasi Instagram. Sebenarnya butuh nggak sih mengoptimasi Instagram? Nah, jawabannya butuh banget. Kenapa? Karena dengan Instagram kita yang teroptimasi, followers kita bisa nambah. Yang kedua, akun kita ketika ada orang yang searching tentang kata kunci atau produk kita, nah akun kita tuh bisa muncul di searching itu, akun-akun yang di searching itu. Nah, kemudian yang ketiga, potensi jualannya juga lebih besar ketimbang kalau kita tidak mengoptimasi Instagram kita begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengoptimasi Instagram. Di sini Studio mau berbagi tips tentang yang paling simple cara mengoptimasi Instagram. Nah, kira-kira seperti apa ya? Yuk kita bahas bareng-bareng sekarang. Simple yang pertama adalah kita harus paham dulu market kita itu seperti apa, karakter market kita itu seperti apa. Nah, cara kita untuk memahami market kita itu seperti apa, contohnya seperti ini nih. Produk kita tentang baju anak muslim. Apakah kita akan menjual baju atau produk kita kepada anak-anak muslim tersebut? Pastinya bukan. Nah, kita harusnya menjual ke ibu-ibu atau ibu-ibu muslim atau ke bapak-bapak muslim. Ya, intinya orang tua yang punya anak muslim. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kita punya produk yang berbau tentang Korea misal. Apakah kita menjual produk kita kepada penduduk Korea? Pastinya juga bukan. Kita menjual produk kita kepada orang-orang yang tertarik dengan Korea begitu. Begitu juga dengan produk Anda. Apakah produk Anda langsung menjual tertuju pada tema produk Anda atau orang-orang yang bersangkutan dengan tema produk Anda? Yang kedua adalah dengan kita mengoptimasi akun Instagram kita. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama adalah bio Instagram kita harus menggunakan kata kunci. Nah, seperti ini contohnya. Di sini tertulis sebuah kata kunci tas lempang. Nah, di pencarian Instagram, akun-akun yang menggunakan kata kunci tersebut muncul di pencarian. Jika akun bisnis kita juga menggunakan atau mengandung kata kunci, kemudian masuk ke kolom pencarian, maka secara otomatis orang mengunjungi Instagram kita. Sehingga kunjungan atau traffic Instagram kita juga meningkat. Loh, belum tamatin. Kemudian adalah content feed dan reels. Tidak hanya bio dan highlight saja yang harus kita optimasi, dan konten juga berpengaruh besar. Nah, memberikan sebuah konten atau tulisan di gambar yang menarik akan membuat orang-orang yang melihat konten kita menuju ke akun Instagram kita. Nah, tidak hanya gambar, namun hashtag di caption itu juga berpengaruh. Nah, tidak hanya hashtag juga, namun kata-kata di caption juga berpengaruh dengan kunjungan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini salah satu postingan di akun Studio. Nah, di sini yang saya maksud adalah di sini di hashtag merupakan sebuah kata kunci yang sudah pernah kita riset sebelumnya. Nah, kenapa hashtag harus menggunakan kata kunci? Karena nanti Google akan mengindeks atau Instagram juga akan membaca kalau postingan kita ini untuk orang-orang yang suka dengan hal-hal yang semacam ini, hal-hal yang termasuk ke hashtag kita ini, seperti tips marketing, tips jualan online, dan digital marketing gitu. Yang ketiga adalah isi highlight. Nah, isi highlight ini juga berpengaruh loh ke kunjungan Instagram kita. Nah, terkadang orang-orang yang sudah mengunjungi akun Instagram kita terus melihat konten-konten kita, kemudian nonton ke isi highlight itu yang story-story itu yang bulat-bulat. Nah, itu juga akan membuat kayak sebuah kepercayaan yang lebih, sehingga orang-orang tersebut yang sudah mengunjungi akun Instagram kita men-follow Instagram kita.
Yang terakhir adalah membuat, sebenarnya bukan yang terakhir sih, masih ada lagi, tapi di part 2. Yang ketiga adalah membuat jadwal postingan. Nah, dengan membuat jadwal postingan, akun sosial media kita akan dijangkau oleh orang-orang yang lebih banyak, orang-orang yang lebih luas. Nah, saran saya, tidak hanya saran saya, tapi saran kebanyakan guru-guru dan teman-teman saya juga, memposting konten itu minimal satu kali per hari. Nah, dengan tema atau topik yang berbeda-beda, karena orang-orang zaman sekarang kalau diberikan produk secara langsung atau bahasanya itu hard selling, mereka akan menolak. Nah, contohnya seperti ini, Anda jalan-jalan ke mall, terus tiba-tiba ditawarin sama mbak-mbak SPG. Apakah Anda menerima brosur tersebut atau menerima tawaran tersebut dengan senang hati? Nah, sama seperti di online, tidak hanya di offline namun di online juga. Nah, dengan membuat jadwal postingan, kita juga bisa mengatur, jam sekian kita posting tentang konten quotes. Nah, jam sekian kita posting tentang foto produk. Nah, jam sekian kita memposting tentang hal-hal yang berbau dengan produk, namun bukan hard selling, tapi lebih ke soft selling begitu. Nah, kalau orang-orang langsung dikasih konten yang hard selling, mereka nggak akan tertarik lagi karena seperti itu. Contohnya seperti tadi ketika Anda jalan-jalan ke mall, tapi ditawarin langsung sama Mbak SBG. Nah, begitu. Nah, tidak hanya itu saja, tapi masih banyak lagi cara-cara yang bisa Anda searching atau belajar di tempat-tempat lain. Nah, Anda juga bisa menggabungkan antara teknik berikut dengan teknik yang lain. Teknik selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Nah, jangan sampai kelewatan, tetap tonton terus di Studio Channel. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen, share ke orang-orang seperbisnisan atau orang-orang yang seperjuangan kalian. Oke, see you!